Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Fatimah Zahra dari Tadris Matematika 5A dengan nomor NIM 2008105025 eh, akan mempresentasikan seminar proposal penelitian untuk memenuhi tugas dari MK Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Pada kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian dengan judul Perbandingan Pengaruh Program Tahfidz Khusus Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP dan Siswa MA ditinjau dari perkembangan kognitif. Yang pertama adalah bab 1 yang terdiri dari latar belakang. Perkembangan kognitif. Berangkat dari perkembangan kognitif, setiap anak itu mengalami perkembangan kognitif sesuai dengan pertumbuhan usianya. Jadi ketika masa SMP dan masa MA itu anak mengalami perkembangan kognitif yang berbeda antara siswa SMP dan MA. Jadi seiring waktu mereka perkembangan kognitifnya itu bertambah dan berkembang, bertumbuh. Lalu di Yayasan Abu Mansur ini ada program tahfidz khusus. Nah, untuk program tahfidz khusus ini dikenakan bagi anak SMP dan juga anak MA. Di sini kita berangkat dari apakah ada pengaruh ataupun korelasi antara program tahfidz khusus dengan berpikir kritis matematis. Nah, dari literatur sebelum-sebelumnya itu ada korelasi positif. Sehingga di sini saya akan meneliti lebih lanjut mengenai apakah ada perbedaan ataupun perbandingan antara pengaruh dari program tahfidz khusus ini terhadap berpikir kritis matematis tingkat SMP maupun berpikir kritis matematis tingkat MA. Sehingga ketika sudah diketahui apakah ada perbandingannya, kita bisa menentukan atau memilih setidaknya kapan waktu yang terbaik untuk anak itu dalam menghafal Al-Quran sambil sekolah. Karena ketika dua-duanya berjalan bareng itu kita lihat dari segi faktor umurnya, apakah ada perbedaan antara pengaruh dari program tahfidz khusus ini terhadap berpikir kritis matematis anak SMP dan juga berpikir kritis matematis siswa MA, sehingga kita bisa mengetahui sebaiknya ketika anak bersekolah dan ingin menghafal Quran apakah lebih baik saat tingkat SMP maupun tingkat aliyah sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Lalu pernyataan masalahnya yaitu perkembangan kognitif siswa seiring pertumbuhan itu berubah. Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwasanya ada korelasi positif antara menghafal Quran dan juga kemampuan matematis siswa. Melihat dari penelitian sebelumnya, saya ingin membandingkan apakah ada perbedaan pengaruh menghafal Quran pada siswa SMP dan siswa MA terhadap kemampuan berpikir kritis matematisnya. Mengacu pada perkembangan kognitif siswa yang berubah sesuai pertumbuhan usianya, peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan pengaruh dari menghafal Al-Quran terhadap kemampuan matematis berpikir kritis matematis siswa pada tingkat SMP dan MA. Lalu pertanyaan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh program tahfidz khusus terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh program tahfidz khusus terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa MA, yaitu mencari korelasinya. Lalu yang ketiga adalah apakah ada perbedaan
antara pengaruh program tahfiz khusus terhadap kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa SMP dan siswa MA, kita gunakan studi komparatif. Lalu untuk tinjauan literatur, yaitu kita masuk ke bab 2, tinjauan literatur. Nah, yang pertama adalah berpikir kritis matematis. Berpikir kritis matematis sendiri merupakan bagian dari matematika. Matematika ada menghafal, lalu tingkat tinggi adalah bisa berpikir kritis matematis. Dalam penelitian sebelumnya, berpikir kritis matematis menjadi tingkat kematangan atau pemahaman siswa terhadap matematika. Lalu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini menurut Jean Piaget itu berubah seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut. Semakin bertambah usia anak tersebut, maka perkembangan kognitifnya juga semakin berkembang. Lalu ada menghafal Quran. Untuk menghafal Quran adalah kegiatan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Lalu ada program tahfidz khusus. Program tahfidz khusus ini adalah program yang diadakan ataupun suatu kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga tertentu ataupun kepanitiaan tertentu yang diselenggarakan khusus dalam bidang tahfidz atau menghafal Al-Quran. Dalam hal ini di Abu Mansur sendiri ada program tahfidz khusus di dalamnya. Lalu ada tinjauan terdahulu. Nah, untuk tinjauan terdahulunya itu di sini ada yang pertama dari artikel yang penelitiannya itu dilakukan oleh Sylvia Primanica dengan judul Pengaruh Pembelajaran Menghafal Quran Terhadap Kecerdasan Intelektual Siswa, yaitu studi di SMP IT Widya Cendekia Kota Serang. Lalu yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Eko Listiwikono yang berjudul Pengaruh Hafalan Al-Quran terhadap prestasi matematika siswa kelas 8 SMP Al-Anwari. Lalu yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahim Al-Nasrullah yang berjudul Studi Korelasi Tahfidz Al-Quran dan Hasil Belajar Matematika Siswa SMP IT Nidaul Hikmah Salatiga. Dari ketiganya itu menghasilkan korelasi positif antara menghafal Quran terhadap kecerdasan intelektual, juga terhadap prestasi matematika dan terhadap hasil belajar matematika. Lalu kita masuk ke desain dan metode penelitian pada bab 3. Untuk jenis penelitian yang saya ambil di sini adalah metode komparatif ataupun perbandingan. Lalu dengan populasi dalam penelitian ini yaitu kelas 7A, 7B, dan 7C SMP Abu Mansur, serta kelas 10 agama atau IIK dan kelas 10 MIPA MA Al-Musyawirin. Lalu sampel dari penelitian ini adalah kelas 7A dan kelas 10 MIPA yang akan dibandingkan untuk selanjutnya. Lalu variabel penelitiannya yaitu variabel pengaruh program tahfidz khusus terhadap kemampuan berpikir matematis siswa SMP dan MA. Ini sebagai variabel X. Lalu variabel kemampuan berpikir kritis matematis SMP sebagai variabel Y1 dan kemampuan berpikir kritis matematis MA sebagai variabel Y2. Lalu teknik dan instrumen penelitiannya yaitu yang pertama ada studi dokumen nilai, yaitu berupa nilai rapot dan buku setoran hafalan. Yang kedua itu ada kuesioner atau angket. Yang ketiga ada tes soal matematika dan hafalan. Lalu untuk teknik analisis datanya itu uji korelasi dan uji komparatif. Lalu yang terakhir ada referensi. Kita mengambil referensi dari Saputra, yaitu pada tahun 2020, kemampuan berpikir kritis matematis yang dicetak oleh perpustakaan IAI Agus Salim
Untuk referensinya yaitu dari Abdullah I titik H dari tahun 2016 dengan judul Berpikir Kritis Matematik dari Delta P, yaitu jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, eh, vokal 2 edisi 1. Lalu dari ada Enis RH 1996 Critical Thinking BSA, yaitu tentang Prentice Hall INC. Lalu ada manfaat B dan Anasya, Z titik titik pada tahun 2013 pada bulan November, yaitu analisis kemampuan berpikir kritis matematik siswa dalam menggunakan Great Response Model atau GRM in Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika dengan tema penguatan peran matematika dan pendidikan matematika untuk Indonesia yang lebih baik, yaitu PP 119 sampai 124. Lalu ada dari Eko Listiviano, yaitu pada tahun 2022, itu pengaruh hafal Quran terhadap prestasi matematika siswa kelas 8 SMP Al-Anwari, yaitu dari jurnal Edupedia, edisi 5 vokal 2, yaitu halaman 189 dan 200. Lalu ada Primanika S pada tahun 2018 dengan pengaruh pembelajaran menghafal Quran terhadap kecerdasan intelektual siswa. Terus studi di SMP IT Widya Cendekia Kota Serang pada doktoral dissertation Universitas Islam Negeri SMH Banten. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi merupakan ulasan mengenai proposal penelitian untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih.